yang mulia. Ini istri saya ini habis kebentuk, habis terbentur jendela, makanya dia tiba-tiba nyapu. Biasanya sehari-hari ya yang disapu paling ya hati saya. Iku lambene sampean ya kaya iku kudu disapu cek gak rusuh. Nyapu iku cek bersih ngono ta. Iya, nyapu ya biar bersih lah, biar apa, masa biar kotor, masa yo tanah yang ada di sini tak parak nor ini, tak parak nor sampean. Amit. Wis. Sekarang mari kita coba tanya. Kira-kira setelah sekian tahun nyapu ini, pelajaran apa yang diperoleh oleh istri saya ini? Menurut istriku yang semlohai, filosofi dari sapu itu apa? Filosofi sapu. Ayo. Filosofi sapu. Yang pasti itu membersihkan, Mas. Sapu itu adalah alat yang digunakan untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada. Nah, bahan-bahannya itu ini kebetulan dari ijo atau sapu duk lah, lek aku ngarani. Lek nyapu halaman iki ojo gawe sapu duk bojoku. Iya, jadi sapu itu memang punya tempatnya masing-masing, Mas. Kalau misalnya nyapunya di lantai yang seperti ini ya pakai sapu duk, tapi kalau misalnya nyapunya di tanah ya pakai sapu korek atau sapu lidi gitu. Kalau nyapu apa namanya? Pian, itu namanya plafon bojoku. Ya, itu kan pakai sapu tapi yang panjang. Nah, filosofi sapu sendiri itu, Mas, ya, itu kan yang umum adalah kalau misalnya hanya ada satu ijuk di sini atau hanya ada satu lidi, maka tidak akan bisa digunakan untuk menyapu. Maka dari itu, ini dari tepatnya ini ada 2324, Mas. Saya hitung sudah tadi pagi itu. Makanya kok kopi saya nggak jadi lah, ditinggal ngitung ijuk. Nah, ketika jumlah ijuknya segini, maka akan bisa digunakan untuk membersihkan. Diikat yang kuat, dijadikan satu, ditata yang seperti ini, ditata rapi, nah akhirnya bisa loh, bisa. Begitu juga dengan manusia, Mas. Harusnya manusia itu seperti itu, Mas. Bersatu kita teguh. Iya, bercerai kawin lagi. Mbahmu. Itu kalau secara sosial, Mas. Tapi kalau misalnya secara personal, ketika seseorang mau melakukan perubahan yang besar, maka yang harus dikumpulkan itu niat, Mas. Niatnya harus dikumpulkan, harus dikuatkan, kemudian diikat, rapet. Baru kalau misalnya sudah terkumpul niatnya, manusia itu pasti bisa melakukan sesuatu perubahan. Terus apa lagi? Ya, lihat-lihat, Mas, kita juga perlu kayak tadi ya, kalau nyapu lantai, sapunya begini. Kalau nyapu tanah, sapunya pakai sapu lidi. Sama juga seperti manusia, yang mau dibersihkan ini apa dulu? Kalau yang mau dibersihkan itu tubuhnya, caranya ya mandi, tuh, ya raup, sikat gigi, itu kosokan. Kalau yang mau dibersihkan adalah hatinya, berarti pakai alat yang bagaimana untuk membersihkan hati itu, Mas? Ya kalau bisa ya jangan mudah berprasangka, biar hatinya itu bersih gitu, Mas. Iya. Terus lah prasangka saya istri saya jelek tiba-tiba. Ya berarti hatinya Samen masih kotor. Oh iya, bersihkan. Bersihkan. Tak sapu. Jangan pikirannya itu yang negatif tok gitu loh, Mas. Mikir aja. Mikir yang penting-penting itu aja berarti. Iya, yang kebutuhannya ya dipikirkan gitu. Jangan mikir keinginannya lapo kan gitu. Terus kemudian kalau misalnya yang kotor itu pikirannya, pikiran kotor. Ya dibersihkan dengan cara otaknya, misalnya ya otaknya ini sedang akeh sampah gitu, Mas, yang menumpuk di dalam otaknya, ya bisa dilakukan dengan cara refreshing, jalan-jalan, atau apalagi, Mas, untuk membersihkan pikiran, Mas?
Ya kalau saya biasanya ya baca-baca gitu. Oh iya, boleh. Menggali informasi atau pengalaman orang lain untuk membersihkan pikiran kita gitu ya Mas. Lah, kalau buku tadi itu kan termasuknya media ya Mas ya. Kalau media yang lain membersihkan hati, membersihkan pikiran, tadi itu ya medianya juga ada loh Mas. Apa? Ada misalnya lewat guru misalnya. minta diajari, nasehati gitu, penasehat ya. Terus bisa juga ke dokter misalnya untuk membersihkan penyakit-penyakit atau sampah-sampah yang mengendap dalam tubuhnya. Itu bisa. Ke suami. Membersihkan apa kalau suami itu Mas? Membersihkan uang di dalam dompet. Dompetnya istri. Kulawe. Terus kemudian medianya juga bisa lewat psikolog gitu Mas ya, itu untuk membersihkan jiwa-jiwa yang terlalu banyak sampahnya itu biasanya penyakit psikis kayak gitulah. Terus saya kok jadi ingat apa mbah kita dulu. Apa Mas? Itu kalau berangkat ke musola itu terus puji-pujian itu loh. Oh ya? Tombo ati ibu limo perkara itu kan juga rejek-rejek itu. Oh iya, itu rejek-rejek itu. Ya namanya tombo ati kan obatnya hati. Obat itu kan salah satu manfaatnya yang membersihkan racun-racun toksik gitu Mas. Terus bisa juga medianya itu lewat orang-orang yang lain, entah itu orang tua, entah itu orang muda atau anak-anak balita. Itu bisa semua itu kita manfaatkan sebagai media untuk membersihkan diri kita gitu Mas. Alam raya, kita saja lihat daun yang jatuh gitu, bisa itu membersihkan diri. Artinya kita tahu apa sih maknanya daun jatuh itu kayak gitu. Panjang ceritanya Mas. Iya. Ini sama ini kok etes kayak gini nih habis sarapan apa sih? Apa ya? Saya etes gini juga ada filosofinya Mas. Tapi apa? Enggak jangan dibahas sekarang lagi, kita bahas sapu loh sekarang. Lah ya itu. Lain kali aja itu. Nah, yang saya tanya sapu kok sampai daun jatuh bareng itu. Jadi gini Mas, tidak akan terjadi suatu perubahan jika dilakukan oleh satu orang saja gitu. Jadi ya harus dilakukan bareng-bareng bersama-sama demi kemaslahatan umat. Ada tamu. Oh iya, sebentar ya Mas ya. Iya. Nah, itu kok dapat bingkisan dari mana? Ya, oleh berkat Mas dari tetangga. Oh, alhamdulillah. Nggak usah belanja loh ya hari ini. Ini juga ada filosofinya loh Mas. Sapu. Jika mau ada terjadi perubahan besar Mas, itu tidak bisa kalau dilakukan hanya oleh satu orang Mas. Jadi harus bersama-sama, gotong royong, itu baru bisa membuat satu perubahan besar. Karena bagaimanapun juga manusia ini kan makhluk sosial Mas. Tidak bisa dipungkiri manusia itu butuh bantuan manusia yang lain. Ya. Tuh pasti itu. Kalau manusia mau secara personalnya dia mau merubah dirinya, ya harus ada tekad yang kuat, harus ada niat yang kuat. Itu dibesarkan, diperbanyak niatnya, tekadnya juga diperbanyak, baru seseorang itu bisa berubah. Tapi kalau enggak ya sudah ngono-ngono aja. Oh, iya. Filosofi berkat Mas. Enggak usah, lain waktu. Ya wis. Sudah Mas? Sudah, wis teruskan nyapunya itu biar bersih itu. Oh ya enggak lah, kan loh. berkat. Ya begitulah masyarakat yang mulia. Ya faktor karena pernah terbentur ya gitu. Jadi ya baik, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.